Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas zat adiktif, narkotika, dan psikotropika. Nah, pada pertemuan kita yang kali ini kita akan membahas zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Dan kita juga akan membahas dampak negatif penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, serta bagaimana cara pencegahannya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan dampak negatif penyalahgunaan narkotika dan psikotropika serta pencegahannya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Nah, zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika ini sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, terdapat pada apa? Nah, zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika ini dapat kita temui pada rokok, alkohol, serta beberapa minuman seperti teh, kopi, dan coklat. Nah, senyawa yang terkandung dalam bahan-bahan tersebut dapat menimbulkan rasa ketagihan dan ketergantungan. Nah, oleh sebab itulah, maka bahan-bahan tersebut digolongkan sebagai zat adiktif. Nah, yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah rokok. Nah, asap rokok itu mengandung sekitar 4.000 komponen berbahaya. Nah, beberapa di antaranya bisa kita lihat pada gambar di sebelah ini. Nah, setiap senyawa toksik dalam asap rokok itu menimbulkan akibat yang berbeda. Nah, 3 komponen toksik utama dalam rokok yaitu karbon monoksida, nikotin, dan tar. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, karbon monoksida. Apa sih itu karbon monoksida? Nah, sebanyak 3-5% asap rokok itu terdiri atas karbon monoksida. Karbon monoksida itu sendiri yaitu suatu gas beracun yang tidak berwarna dan tidak memiliki bau. Nah, dalam darah, karbon monoksida sangat mudah berikatan dengan hemoglobin dan menggantikan oksigen. Akibatnya, tubuh kita akan menjadi lemas karena kekurangan oksigen, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Selanjutnya yang kedua adalah nikotin. Nikotin merupakan suatu alkaloid yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat dan merupakan racun bagi saraf. Kadar nikotin yang tinggi dapat menghambat informasi rangsang saraf sehingga mengakibatkan menurunnya aktivitas refleks tubuh. Nikotin dapat menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikis. Nikotin menimbulkan efek pada sistem saraf pusat yang manifestasinya dapat timbul dengan segera. Nah, pada akhirnya dapat mempengaruhi berbagai sistem di dalam tubuh. Sisa-sisa nikotin yang melekat di permukaan benda seperti meja, karpet, baju, atau buku juga mempunyai bahaya yang tidak kalah hebat dengan racun-racun lain dalam rokok. Nikotin yang keluar dalam bentuk asap rokok akan melekat pada permukaan benda dan mampu bertahan hingga berbulan-bulan. Nah, nikotin ini dapat bereaksi dengan udara membentuk senyawa kimia yang bersifat karsinogen. Nikotin yang sudah bersenyawa dengan udara ini mudah terhirup atau masuk ke tubuh kita karena melekat pada debu sehingga sangat berbahaya, terutama bagi perokok pasif anak-anak. Selanjutnya, zat yang ketiga adalah tar. Tar adalah zat yang mempunyai sifat karsinogen atau penyebab kanker dan mengakibatkan iritasi pada paru-paru sehingga timbullah batuk. Nah, selain 3 komponen tadi, masih banyak zat toksik yang bersifat karsinogen atau dapat menimbulkan kanker walaupun dalam kadar yang rendah. Nah, meskipun kadarnya rendah, tetapi jika menghisap rokok ini berlangsung bertahun-tahun, ditambah lagi dengan mudahnya lolos benda-benda asing yang ikut masuk bersama udara pernafasan, menjadikan perokok aktif maupun pasif sangat rentan terhadap gangguan sistem pernafasan, termasuk rentan terhadap timbulnya kanker paru-paru. Nah, berdasarkan hasil penelitian, terdapat hubungan erat antara kebiasaan merokok dan timbulnya penyakit jantung koroner. Efek jangka pendek yang dirasakan adalah jantung berdebar-debar. Nah, hal ini membuktikan bahwa merokok sangat mempengaruhi fisiologi jantung. Nah, bagi perokok berat sering menjadi mandul atau infertil.
Kemudian, nikotin dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan sel-sel spermatogenik atau sel bakal spermatozoa maupun sel-sel oogenik atau sel bakal sel telur. Selain kerugian-kerugian yang telah dijelaskan tadi, merokok juga dapat menimbulkan dampak negatif. Nah, apa saja dampaknya? Yang pertama, menghambat sirkulasi oksigen dalam darah dan mengakibatkan insomnia. Yang kedua, mengakibatkan kanker dan gangguan pernafasan seperti bronkitis. Yang ketiga, merusak jaringan otak dan hati. Dan yang keempat, menaikkan tekanan darah. Selanjutnya, yang kedua adalah alkohol. Alkohol ini sangat berbahaya bagi tubuh. Minuman beralkohol ini mengandung etanol. Nah, zat kimia ini memiliki daya kerja menekan sistem susunan saraf pusat. Di dalam tubuh, alkohol akan dialirkan ke seluruh jaringan, darah, dan cairan tubuh. Jika kadar alkohol dalam darah tinggi, maka seseorang dapat mengalami euforia. Nah, setelah kadarnya berkurang, seseorang berubah menjadi depresi. Nah, berikut ini adalah penggolongan minuman beralkohol. Nah, minuman beralkohol dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan A itu memiliki kadar etanol 1% sampai 5%, contohnya bir. Golongan B itu memiliki kadar etanol 5% sampai 20%, contohnya anggur atau wine. Selanjutnya, golongan C itu kadar etanolnya sangat tinggi, 20% sampai 45%, contohnya whisky, vodka, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah efek yang ditimbulkan dari mengonsumsi alkohol. Nah, efek yang ditimbulkan setelah mengonsumsi alkohol dapat dirasakan segera dalam waktu beberapa menit saja. Tapi, efeknya dapat berbeda-beda tergantung jumlah atau kadar alkohol yang dikonsumsi. Nah, jika dalam jumlah kecil, alkohol menimbulkan perasaan rileks dan pengguna lebih mudah mengekspresikan emosi, seperti rasa senang, rasa sedih, dan kemarahan. Jika dikonsumsi berlebihan, akan muncul efek seperti merasa lebih bebas lagi mengekspresikan diri tanpa ada perasaan terhambat dan menjadi lebih emosional, seperti sedih, senang, dan marah secara berlebihan. Nah, akibat dari gejala ini muncul gangguan pada fungsi fisik hingga motorik, yaitu bicara cadel, pandangan menjadi kabur, sempoyongan, inkoordinasi motorik, dan dapat mengalami tidak sadar diri. Kemampuan mental mengalami hambatan, yaitu gangguan untuk memusatkan perhatian dan daya ingat. Kemudian, pecandu alkohol berat dapat terancam masalah kesehatan yang serius, seperti radang usus, penyakit liver, dan kerusakan otak. Selain itu, pecandu alkohol juga dapat menderita sirosis hati, kanker mulut, kerongkongan, dan esofagus, hilangnya sejumlah jaringan otot dalam lengan dan kaki, pelunakan otot jantung, rusaknya pankreas, serta berisiko terserang infeksi pneumonia. Nah, pecandu kadang-kadang mengonsumsi alkohol dengan kombinasi obat-obatan berbahaya lainnya, sehingga efeknya menjadi berlipat ganda. Efek keracunan dari penggunaan kombinasi akan lebih buruk dan kemungkinan mengalami overdosis lebih besar. Selanjutnya yang ketiga adalah kafein. Nah, kafein ini merupakan zat adiktif yang terdapat dalam kopi, daun teh, dan coklat. Kadar kafein dalam daun teh lebih besar daripada biji kopi dalam berat yang sama, sedangkan kandungan kafein dalam coklat sangat kecil. Kafein dalam teh biasa disebut dengan tein. Karena bersifat adiktif, teh juga menimbulkan ketagihan sehingga mengonsumsi teh menjadi kebiasaan setiap hari. Kandungan tein dalam minuman teh lebih kecil daripada kafein dalam minuman kopi. Mengapa? Karena minuman teh tidak dibuat sekental minuman kopi. Nah, jumlah konsumsi kafein dalam kopi per hari yang disarankan sebanyak 300 mg atau 2-4 cangkir. Konsumsi kafein dalam teh per harinya yang disarankan sebanyak 36 mg untuk teh hitam dan 20-30 mg untuk teh hijau. Mengonsumsi kafein dapat menimbulkan efek berupa timbulnya semangat dan kesiagaan. Tetapi, kafein juga berdampak menimbulkan kecemasan dan mempercepat detak jantung. Sebagian orang mempunyai kebiasaan minum kopi setiap hari agar badannya selalu terasa segar dan tidak mudah mengantuk. Tetapi, jika konsumsi kopi berlebihan dapat mengganggu kerja jantung. Selanjutnya yang keempat adalah zat inhalansia. Nah, zat inhalansia adalah zat berwujud cair maupun padat yang mudah menguap. Jika dihirup, zat inhalansia dapat menimbulkan perasaan enak, nyaman, dan ketagihan.
Dalam dosis kecil, zat inhalansia menimbulkan efek euforia dan menyenangkan. Tetapi jika dihirup terus-menerus, zat tersebut menimbulkan efek halusinasi. Nah, contoh zat inhalansia yaitu vernis, lem yang berbau menyengat dan merangsang, pelarut atau thinner, correction pen, cat tembok, semir sepatu, bensin, hairspray, dan lem perekas serbaguna. Nah, senyawa yang terkandung di dalam zat inhalansia ini dapat berupa pelarut organik seperti ether, toluena, dan aseton. Zat-zat inhalansia merupakan senyawa kimia yang berbahaya bagi tubuh, apalagi jika tubuh terpapar dalam waktu yang sangat lama. Nah, sekarang kita masuk ke dampak negatif penyalahgunaan narkotika dan psikotropika serta cara pencegahannya. Nah, yang pertama kita bahas di sini adalah dampak negatif penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Nah, dampak negatif narkotika dan psikotropika muncul apabila terjadi penyalahgunaan dari pemakaian yang semestinya, yaitu tanpa resep dan pengawasan dokter, serta penggunaannya tidak sesuai aturan. Akibat penyalahgunaan ini, tubuh menjadi resistensi atau kekebalan terhadap dosis tertentu. Oleh sebab itu, pemakai merasa perlu menambah dosis setiap kali pemakaiannya untuk mencapai tingkat kepuasan yang sama. Akibatnya, timbul intoksikasi atau keracunan karena dosis yang dipakai berlebihan. Nah, yang pertama kita lihat sini adalah golongan depresan. Bagaimana dampaknya? Yang pertama, merusak hati, paru-paru, ginjal, jantung, dan koordinasi tubuh. Yang kedua, menimbulkan rasa sakit, kejang-kejang, dan depresi. Yang ketiga, mengakibatkan ketergantungan secara fisik dan mental. Yang keempat, melemahkan sistem saraf. Yang kelima, mengakibatkan kematian apabila overdosis. Kemudian yang kedua, golongan stimulan. Dampaknya yang pertama, menaikkan tekanan darah. Yang kedua, merusak sel-sel saraf. Yang ketiga, denyut nadi tidak beraturan. Yang keempat, menurunkan berat badan. Yang kelima, mengakibatkan paranoid dan kematian. Kemudian yang ketiga adalah golongan halusinogen. Dampaknya yang pertama, merusak ginjal dan sel-sel saraf. Yang kedua, memengaruhi daya ingat dan konsentrasi. Yang ketiga, mengakibatkan kebingungan dan kegilaan atau skizofrenia. Kemudian, salah satu dampak negatif dari narkotika dan psikotropika yang berbahaya yaitu efek ketagihan, kemudian ketergantungan. Nah, pada taraf ini, pecandu tidak dapat melakukan kegiatan apapun jika tidak memakai narkotika dan psikotropika. Pemakaian narkotika dan psikotropika dalam waktu yang lama dapat mengakibatkan dampak negatif lain, berupa gangguan fungsi organ tubuh. Nah, berikut ini adalah beberapa gangguan fungsi organ yang diakibatkan oleh narkotika dan psikotropika. Kita lihat yang pertama adalah opium. Pemakaian opium dalam waktu yang lama itu dapat mengakibatkan otot layu, ingatan lemah, nafsu makan menurun, dan kedua mata mengalami sianosis. Kemudian yang kedua adalah morfin. Nah, jika penyalahgunaan morfin dalam jangka waktu panjang mengakibatkan pendarahan pada hidung, muntah berulang-ulang, mengalami kelemahan seluruh tubuh, kekeringan mulut, iritasi pada pusat pernafasan, koma, dan kematian. Yang ketiga, heroin. Nah, jika disalahgunakan dalam waktu yang lama, heroin dapat mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa, pengerasan otot, kelemahan fisik yang cukup parah, insomnia, terus-menerus dihantui mimpi buruk, dan impoten. Yang keempat, kokain. Jika digunakan dalam waktu yang lama, dapat mengakibatkan pemborokan selaput lendir hidung dan tembusnya dinding antara kedua cuping hidung. Kokain juga dapat mengakibatkan berat badan menurun, kejang-kejang, halusinasi, paranoid atau suka curiga, otot jantung rusak, gangguan liver, dan ginjal rusak. Yang kelima, amfetamin. Penggunaan amfetamin dalam jangka waktu lama dapat mengakibatkan lesu, stres, degup jantung cepat, impoten, dan tidak mampu berelaksasi. Yang terakhir, ganja. Nah, penggunaan ganja dalam jangka waktu lama dapat mengakibatkan insomnia, daya tahan tubuh menurun, gangguan pada sistem peredaran darah, lemah ingatan, dan bodoh. Nah, ada kalanya seorang pecandu yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika dan psikotropika menghentikan konsumsinya secara mendadak. Tindakan ini mengakibatkan pecandu merasakan sakit yang luar biasa yang dikenal dengan sakau. Nah, bagaimana tanda-tanda pecandu yang mengalami sakau?
Tanda-tandanya seperti berikut. Yang pertama, sakit perut hingga diare. Yang kedua, menguap terus-menerus. Yang ketiga, gelisah dan keringat berlebihan. Yang keempat, demam dan menggigil. Yang kelima, tulang dan persendian sakit. Yang keenam, mual-mual hingga muntah. Dan yang terakhir, sakit kepala hebat. Nah, yang kedua adalah penyembuhan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Nah, bagi pemakai yang telah menjadi pecandu, tahap penyembuhannya dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pertolongan pertama yaitu memandikan pecandu dengan air hangat serta memberi makanan dan minuman yang bergizi. Yang kedua, resusitasi jantung dan paru yaitu pernafasan buatan dan rangsangan jantung pada penderita yang overdosis atau sakau. Tindakan ini harus dilakukan dengan cepat agar penderita tidak meninggal. Yang ketiga, detoksifikasi, yaitu menghilangkan racun dari dalam darah penderita. Cara ini dibedakan menjadi dua, yaitu cara cepat dan alami. Bagaimana cara cepatnya? Yaitu dilakukan oleh dokter menggunakan alat-alat cuci darah modern. Sedangkan detoksifikasi alami dilakukan dengan cara membiarkannya terjadinya sakau, tetapi dijaga agar penderita tidak bunuh diri atau celaka. Sakau tersebut lama-kelamaan berkurang lalu lenyap. Dan yang terakhir, rehabilitasi dilakukan setelah penderita melakukan detoksifikasi. Tujuannya adalah untuk menghilangkan keinginan penderita terhadap psikotropika. Nah, biaya perawatan untuk memulihkan kecanduan narkoba sangat mahal. Oleh sebab itu, usaha pencegahan menjadi sangat penting. Nah, bagaimana usaha pencegahan yang bisa dilakukan? Yang pertama, pembinaan kehidupan beragama, baik di sekolah, keluarga, dan lingkungan. Yang kedua, adanya komunikasi yang harmonis antara remaja dengan orang tua, guru, dan lingkungannya. Yang ketiga, selalu berperilaku positif dengan melakukan aktivitas fisik dalam penyaluran energi remaja yang tinggi seperti berolahraga. Yang keempat, perlunya pengembangan diri dengan berbagai program atau hobi baik di sekolah, di rumah, dan di lingkungan sekitar. Yang kelima, mengetahui secara pasti gaya hidup sehat sehingga mampu menangkal pengaruh atau bujukan untuk memakai obat terlarang. Yang keenam, saling menghargai sesama remaja dan anggota keluarga. Yang ketujuh, penyelesaian berbagai masalah di kalangan remaja atau pelajar secara positif dan konstruktif. Pada zaman sekarang ini, peredaran ilegal zat adiktif dan psikotropika sangat marak sekali. Oleh sebab itu, sudah seharusnya semua pihak berperan aktif dalam pemberantasan narkotika dan psikotropika. Peran aktif ini dapat diwujudkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkotika dan psikotropika, baik langsung maupun tidak langsung, seperti pemakai atau pengedar. Yang kedua, menolak ajakan teman atau orang yang baru dikenal apabila menawarkan narkotika dan psikotropika, meskipun diberikan secara gratis tanpa harus membelinya. Yang ketiga, memberitahukan kepada pihak berwajib setempat apabila mengetahui adanya sindikat narkotika dan psikotropika. Baiklah, selesai sudah materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga dapat dengan mudah dipahami ya. Lebih dan kurangnya, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.